Banyak cara yang dilakukan untuk mengekspresi, misalnya lewat seni lukis. Seni lukis merupakan karya seni rupa yang dituangkan dalam bentuk lukisan hasil dari ekspresi jiwa seseorang. Samsidar, anak muda kreatif asal Tanjung Pinang ini, menyebut dirinya seorang artpreneur. Ia percaya seni bisa menjadi pilihan dan jalan hidupnya. Bagaimana sikap entrepreneurship seorang seniman bisa muncul di dalam dirinya? Apa saja yang dilakukannya dalam dunia seni lukis ini? Simak perbincangan Samsidar bersama Dato' Rida dalam Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi, hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari forum ini saya tetap menggunakan kesempatan untuk mengajak kita semua, mengingat kita semua agar tetap menjaga kesehatan. Di luar COVID-19 masih ada, masih menjadi ancaman, dan tak ada yang paling baik daripada menjaga kesehatan sendiri. Kitalah menjadi dokter, kita jadi perawat, kita yang menjadi yang menjaga kesehatan kita seharian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa sekalian, minggu ini kita berjumpa lagi dalam acara Highway 1 jam bincang santai bersama Rida Kaliamsi. Topiknya bisa masalah budaya, masalah ekonomi, masalah sosial, dan sesekali masalah politik. Nah, minggu ini saya kembali mengajak kita berbincang-bincang tentang masalah budaya. Dan tamu kita minggu ini seorang anak muda yang saya juga kagum dengan semangatnya, dan dia menamakan dirinya seorang artpreneur. Artpreneur ini artinya pekerja seni yang mandiri, yang mandiri ini bukan hanya mandiri, tapi dia menciptakan lapangan kegiatan, dia membangun komunitas, dia membuat pasar sendiri, menjual produk-produknya, mencari cara mendidik orang lain. Jadi suatu kerja yang luar biasa, mengarungi sebuah kehidupan seni. Karena memilih seni sebagai jalan hidup ini sebuah keberanian luar biasa. Ini saya memilih seni sebagai ini luar biasa. Biasanya orang menjadi seniman itu dia ada pekerjaan lain yang membackup dia, jadi guru, jadi pegawai negeri, jadi apa saja. Dan dia lalu sisa waktunya itu dia jadi seni sebagai hobi. Tapi ini bukan hobi, ini seni sebagai hidup, jalan hidupnya. Dan dia motonya hebat, seni sebagai jati diri, ya. Baik pemirsa sekalian, inilah apa saya memanggilnya dia ya, Mbak Samsidar. Dia minta panggil Semi. Saya tanya tadi kenapa pakai Semi, dan nanti dia ceritakan kenapa mesti pakai Semi, tidak Samsidar, atau biasanya memanggil Mbak Idar, Mbak Samsi. Dia justru memilih Semi. Nah, ini hebatnya seniman itu, selalu menemukan cara-cara yang ideal, yang elegan untuk memberi dirinya sebuah kebanggaan. Baik pemirsa sekalian, inilah dia Mbak Samsidar, seorang yang mencintai seni lukis dan sekarang mencoba memilih seni sebagai jalan hidupnya. Kita tanya dia kenapa dia memilih seni sebagai jalan hidup, dan di mana dia belajar, pada siapa dia berguru sehingga dia masih muda sekali ini, soalnya baru 26 tahun. Artinya keputusan yang luar biasa. Biasanya yang milih-milih seperti ini udah tua, ada pada 40, sudah tak ada jalan lain. Ini masih muda sekali sudah memilih seni sebagai jalan hidup. Baik Mbak Samsidar, pemirsa Tanjung Pinang TV kepingin tahu Anda memilih
di mana sudah Anda belajar pertama kali belajar kata lain sekarang melukis atau apa yang apakah ada dari keluarga, apakah ada ayah atau ibu Anda seorang pelukis atau apa yang membuat bakat Anda untuk seperti itu? Baik, silakan Anda bebas bercerita, mau ketawa saja silakan aja ya. Supaya pemirsa kita bisa mendengarnya. Baik. Oke, baik, perkenalkan dulu nama saya Samsidar tapi biasa dipanggil Semi. Kalau anak murid biasanya manggilnya Miss Semi. Miss Semi ya, Miss Semi. Jadi kalau itu kenapa pendeknya seperti itu? Maksudnya Samsidar tuh Samsi atau Idar atau apa? Semi itu ada apa anunya? Biar gaul aja, Pak. Gaul. Enggak sih, dulu kan Samsidar tuh depannya Sam kan. Sam. Terus ditambahi biar comel panggilnya Sami gitu. Terus saya lihat-lihat buka kamus KBBI kan, ternyata Sami itu artinya pendeta Buddha. Nah, jadi dari situ nggak mungkin nih kalau saya jadi pendeta Buddha, ya udah deh ganti A-nya jadi E. Terus lagi musim-musimnya artis Semi Simorangkir ya, kalau nggak salah penyanyi. Ya udahlah, panggil Semi aja Semi biar aja ya. iya. Lebih populer ternyata. Iya, Anak-anak lebih senang manggil Semi ya. Dan Anda juga bahagia dipanggil Semi. Lebih enjoy baik. Oh, kayaknya Semi udah cocok banget gitu. Terus kalau bicara masalah bakat, saya juga nggak tahu Pak bakat dari mana. Dulu SD suka-suka gambar sih, kalau guru jelasin di depan tuh saya di belakang, di halaman belakang tuh kasih gambar. Menggambar gurunya? Enggak, menggambar apa aja, coret-coret gitu kan. Jadi lebih banyak ya. Jadi dari situ kok kayaknya terus guru ada salah satu guru yang sadar gitu kalau saya tuh SD-nya di mana? Di Kawal. Jadi andanya di pinggiran benar ya, bukan Tanjung Pinang ya anaknya. Tanjung Pinang waktu kuliah Pak. Jadi sebelumnya Anda di Kawal sana. Iya. Bagaimana sampai di sana? Ikut orang tua? Iya. Orang tua Anda jadi apa? Dulu saya numpang lahir sebenarnya di Sulawesi Pak. Oh, lahirnya di Sulawesi. Iya. Sulawesi itu luas. Sulawesi Selatan di mana gitu? Ujung Pandang. Oh, Makassarnya. Bone, iya, di Bone. Oh. Nah, itu dulu kenapa saya bilang numpang lahir, karena waktu itu nggak sengaja lahir di sana kata mama. Oh. Mamanya orang Bugis juga? Iya, orang Bugis. Bapaknya orang Bugis, dia Bugis semua. Iya, masih sepupu Pak mereka. Oh gitu. Nah, biasa lah orang-orang. Tapi tak ada keturunan yang 5 orang Bugis bersaudara. Tidak ada. Nanti jadi ini keturunan Daeng pula kan. Jadi tak ada Daengnya ya. Nggak ada Daengnya dan. Maunya sih ada ya biar ada keturunan raja gitu kan. Tapi nggak ada. Jadi Bugis biasa lah. Iya, Bugis biasa merantau sampai ke Kawal. Di mana sampai Kawal langsung atau di mana orang tua dulu katanya? Dulu dari Sulawesi ke Sumatera dulu, terus ke Sumatera ke Jakarta. Jadi sempat SD Jakarta Pak. Kelas 1 SD di Jakarta, cuma saya patah tangan sebelah kanannya patah. Mungkin karena patah Pak, jadi ada bakat. Mungkin ya. Waktu kelas 1 saya patah tangan, terus saya pulang ke Kawal kan, ulang lagi kelas 1 lagi gitu. Karena dulu kan masih boleh tuh masuk 5 tahun kan. Nah jadi karena patah tangan. Anaknya nakal waktu muda mungkin degil ya. Jatuh dari rumah atau jatuh dari pohon atau apa? Enggak, saya kan kecil Pak. Saya gendong orang yang lebih besar. Jadi pas jatuh langsung tek gitu kan. Patah ya. Oke. Jadi gagal sekolah di Jakarta, pindah ke Kawal, masuk sekolah di Kawal lagi. Ya, ulang lagi dari kelas 0 lagi, dari kelas 1 lagi. Kelas 1 lagi. Saya bilang waduh kok ulang lagi sih, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, dari SD situ lah terus tamat di Kawal, tamat SD di Kawal. Tamat SD di Kawal. Lalu terus dari SD tuh sering disuruh bikin mading awalnya. Cuman zaman saya SD tuh saya nggak tahu Pak mau belajar sama siapa. Soalnya di Kawal tuh nggak tahu siapa ya Pak. Iya, di Kawal juga daerahnya sangat terpencil ya seperti masih itu. Masih Pak dulu. Terus alat-alat juga nggak tahu Pak. Cuman tahunya clear kayu zaman itu. Kayu itu ya pensil warna itulah. Jadi saya coba-coba ekspor kan, melukis gambar-gambar pakai daun Pak. Daun-daun itu kan ada warna-warna tuh, ada warna merah, ada yang warna hijau. Nah saya coba pakai daun, gambar di kertas gitu. Nggak tahu sih dapat ide dari mana, jalan aja gitu Pak. Cari ide sendiri. Iya, cari ide sendiri. Waktu masih SD itu. Masih SD. SMP-nya di mana? SMP di Pondok Pesantren Madani. Masuk pesantren. Dari SD langsung masuk pondok pesantren. Pesantrennya juga di Kawal sana. Iya, di Bintang. Tua Paya. Iya. Tua Paya Madani. Apa namanya itu? Madani Curug Ijuk. Sekarang udah jadi Madani Teluk Ijuk ya. Teluk Ireng sekarang, udah jadi cabang Teluk Ireng sekarang. Jadi dari situ masuk pesantren. Kan dulu saya SD lumayan agak degil ya Pak. Terus masuk pesantren harus pakai jilbab, harus pandai ngaji. Saya awalnya
agak shock tuh Pak. Karena kan dulu waktu SD temennya laki-laki semua kan, mainnya main bola, main kasti, tiba pesantren itu langsung berubah gitu Pak, langsung berubah 80 derajat kayaknya. Jadi dari situ ada diadakan lomba kaligrafi. Saya nggak tahu tuh awalnya kaligrafi itu apa. Sekali dijelasin kaligrafi itu ini loh yang kalau dalam Al-Quran halaman depannya mushaf yang ada Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Nah itu tuh kaligrafi itu mushaf katanya. Ya udah saya coba nyontek dari situ kan. Buat ikut seleksi ternyata juara 1. Nah di situ, jadi mulai dari situ Pak saya, ternyata aku punya bakat ya untuk kesandaran. Jadi sadar gitu. Melukis, tapi awalnya kaligrafi, jadi berarti mulainya dari grafi. Tapi sudah menulis lukisan-lukisan lain, bukan kaligrafi waktu masih SD itu, lukisan-lukisan lain yang misalnya alam, batu, kucing, hewan, apa segala macam seperti itu. Justru SD malah bermula dari itu, lukisan wajah, lukis-lukis pemandangan orang. Kaligrafi malah tahunya pas SMP. Kawal pantainya bagus, jadi itu juga bisa membuat semacam inspirasi Anda. Oke. Jadi setelah masuk pesantren lalu berkenalan sama kaligrafi, lalu mulai menyukai kaligrafi. Ada pertama kali ustadz yang ngajarin itu namanya Ustadz Mungin. Nah dari situlah belajar kaligrafi. Ternyata kaligrafi itu luas Pak, bukan sekedar yang kita tahu itu ayat aja gitu, enggak, ada jenis-jenisnya lagi Pak. Ada naski, diwani jali, rik'ah, sulus, farisi dan lain-lain, ada 7 macam tulisan. Ada gaya. Iya, ada gayanya dan itu enggak bisa sembarangan, ada kaidahnya gitu. Nah di situ saya belajarin kayaknya nih sesuatu yang luar biasa gitu kan. Jadi saya tekunin di situ karena saya suka mewarnai juga, yang main-main cat. Karena kan ada orang yang suka kaligrafi tapi nggak suka main cat. Biasanya kaligrafinya hitam putih pakai tinta gitu. Nah kalau saya karena suka melukis juga, jadi ingin dipadu-padankan lah. Jadilah sebuah karya yang namanya kontemporer. Jadi kalau untuk ini ya seputar kaligrafi, kalau untuk BMTQ itu ada namanya cabang naskah. Itu biasanya kaligrafi hitam putih pakai tinta, full tinta. Terus ada mushaf, itu yang seperti di Al-Quran halaman depan. Ada hiasannya, ada tulisannya juga di tengah. Terus dekorasi itu pakai triplek Pak, besar ukurannya 120 x 80. Nah itu 7 macam tulisan itu dipakai semua. Nah terus ada kontemporer, ini yang lukisan pakai kanvas. Nah semuanya alhamdulillah udah saya coba. Cuman untuk lomba yang kontemporer ini saya belum coba ikutin untuk lombanya gitu. Nah dari situ kayaknya terus saya lihat-lihat karena saya suka hobi jualan ya, dari SD udah jualan. Ya maklumlah dulu kan kita latar belakang dari perekonomiannya juga kelas menengah ke bawah kan. Jadi apa yang Anda jual? Jual jambu Pak, jual orang-orangan. Semua lah dijual semua ya. Jual jambu, jual belimbing, jual cempedak. Kawan banyak cempedak, jual cempedak. Kebetulan nenek saya juga tukang kebun kan. Jadi kalau zaman SD dulu Pak, kalau orang datang anak-anak sekolah main, saya jualan Pak jam istirahat. Saya datengin tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 saya datengin kelas-kelas. Walaupun saya palain, beli nggak gitu. Diancam-ancam gitu kalau tak beli debu. Soalnya uang jajan kan dari situ Pak. Zaman dulu kan jajan gopek ya 500 tuh 300 sudah dapat nasi, 200-nya minum. Dari situ. Jadi jualan. Terus jual orang-orangan. Zaman dulu kan kalau anak-anak kecil main Barbie itu, nah itu saya gambar, terus saya jual sampai ke SD tetangga Pak. Jadi sejak dulu itu sudah belajar menjual lukisan ya, seni rupa. Jadi sudah ada semacam cara memasarkan itu ya, sehingga itu dia nanya. Ya mungkin dari situ kali ya. Cuman kan dulu nggak yang banget bagus gitu lukisannya. Oke, jadi setelah madrasah, lalu tamat dari madrasah kemana? Ke SMA 3 Batam. SMA 3 Batam. Pergi ke Batam, apa alasan ke Batam? Ikut tante sih. Ikut tante seperti itu. Jadi SMA-nya di Batam. Iya. Berkembang kemampuan melukis di Batam, ada tempat belajar atau tempat berguru di Batam? Nggak ada Pak, saya ada. Itu kota Batam itu kota yang paling sadis sama seni itu. Tidak ada tempat berkembang itu. Itu tempat orang jualan ya. Kalau jualan kamu berkembang di Batam. Tapi kalau seni kamu tidak berkembang di Batam itu. Nggak ada tempat Pak. Belajar. Masih otodidak. Jadi waktu belajar sendiri. Belajar jadi sendiri.
sembah, kamu teruskan kemampuan melukis kamu di Batam. Iya, ikut-ikut lomba. Selesai sembah di Batam, ikut ke lomba sana itu. Baru balik lagi ke Pinang. Balik lagi Pinang lagi. Baru masuk ke umrah tercinta. umrah tercinta. Jadi umrah membesarkan kamu dari seni rupa. Ada belajar umrah itu kalau maritim, ikan, orang mencari ikan, mencari karang, mencari kamu belajarnya. Nah itu Pak, saya mau nanti ke depannya seni ini bisa dipadu-padankan sama maritim kita. Entah nanti dari biota laut, terumbu karang tuh kita jadikan sebuah seni gitu. Ya saya pinginnya ke sana gitu Pak pada akhirnya. Makanya saya pengen kali jadi entrepreneur. Jadi kamu di umrah sempat berkembang seni bakat seni kamu seperti itu. Tapi atau tidak juga. Atau tidak tidak ada guru juga dan tidak berkembang. Oke, Semi, kita break dulu sesi yang pertama ini. Nanti kita cerita pada sesi kedua bagaimana kamu mengembangkan katakanlah kalau bilang bisnis atau apa yang kamu bikin komunitas segala macam, nanti yang pada sesi yang kedua. Baik pemirsa sekalian, itu cerita pertama bagaimana Samsidah atau Semi ini memilih seni sebagai jalan hidup, sebagai cara sejak dari mana dia mulai belajar dan bagaimana dia menemukan ide-ide cemerlang di dalam kaligrafi dan lain. Baik, nanti visi yang kedua kita tanya dia bagaimana dia membangun dunia kesenian dia itu sehingga dia sekarang memilih hidup sebagai seorang pelukis, seorang perupa. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.